Ibu, Boleh saya selesaikan kerjaan saya dulu? mungkin Tinggal 2 orang. Pak, misalkan nanti kalau mau dipanggil, saya siap. Enggak. Dari hasil penyidikan, ini pelaku sudah berapa tahun beroperasi untuk klinik kecantikan? Kita bicara bukan klinik ya, dia izinnya izin salon. Dia Salon izin salon. kecantikan. Iya, salon kecantikan. Dia menyatakan dirinya bukan dokter, tapi tabib kecantikan. Dan para pelanggannya sudah tahu dia bukan dokter. Kita orang awam ya ikut treatment yang kita taunya kalau ada dipegangin suntik, dibius kan itu mikirnya kan dia dokter ya. Oke. Orang yang memiliki kompetensi. Gitu. Padahal ia bukan dokter sama sekali. Beliau ini membuka salon kecantikan. Literally salon kecantikan. Dia nggak pernah bilang kalau dia buka klinik kecantikan. Dan dia juga state juga dia bukan dokter, dia ahli kecantikan. Berapa kali juga di state juga kan di biografi di Instagram ditulis sama dia tabib kecantikan. Dan misalnya ketemu pasien juga disampaikan kalau saya bukan dokter, tapi terserah memanggil saya apa. Tapi yang jelas saya cuma ahli kecantikan. Jadi sudah sejak tahun berapa salon kecantikan? Udah di atas 5 tahun sih. Di atas 5 Cuman tahun dia beroperasi. memang tenernya 5 tahun terakhir. Dan dia memang berpindah-pindah dari kota ke kota lain. Dia lakukan itu salonnya itu ada berada di Malang. Tapi dia membuka peluang untuk customer yang berada di luar. Baik itu di Jawa, sekitaran Jawa, Jakarta, bahkan juga ada yang Kalimantan. Pasien dia lumayan sih, bisa sampai luar negeri juga. Selalu di state-nya emang nggak pernah bilang kalau beliau dokter. Tapi kan rame di luar sana kan bilang dokter abal-abal, dokter apalah, klinik apalah. Jadinya saya lihat di sini bukan terkait masalah izin, pure bisnis menurut saya. Kalau saya perhatikan juga sebenarnya tuh dua ranah berbeda antara yang oknum dokter tersebut jualan produk. Nah kalau Bu Ria ini dia kan jasa ya. Dari hasil penyidikan ada jumlah yang sudah menjadi pasien atau pelanggan salon kecantikan ini berapa kira-kira dari tahun 2017? Wah itu udah banyak banget, karena kalau kita lihat ya satu hari dia udah bisa nanganin 10 orang. Kalau dia lakukan dalam jarak yang panjang bisa terbaca kan. Iya, tapi Bu Syarifah ini kan beroperasi sejak 2017, salon kecantikan Ria ini. Ada tanggapan juga kalau kepolisian, BPOM, Kemenkes mungkin seolah-olah kecolongan. Tanggapan dari pihak kepolisian seperti apa? Saya hanya bisa untuk kami sendiri. Kami juga menangani case-case yang lain dan kebetulan saat ini kami fokus yang untuk klinik kecantikan. Gitu. Apalagi saat ini kan memang kan banyak klinik kecantikan yang memang lagi hits banget ya, yang shaping muka apa. Ini juga untuk memberikan efek klinik kecantikan lain sih, bahwa mereka harus melakukan kegiatan treatment tersebut hati-hati dan tidak boleh dilakukan oleh tenaga yang non medis. Oke, Bu Syarifah, ini juga dari penetapan tersangka, apakah hanya berhenti di 2 tersangka, Ria dan juga stafnya, atau masih akan berkembang ada tersangka lainnya? Dalam pendalaman kami tidak tertutup kemungkinan untuk mendapatkan tersangka yang lain. Terkait mungkin dengan sertifikasi dan lain-lain, itu juga kita harus mengkoordinasi, BP POM dan lain-lain itu juga harus koordinasi dengan kementerian juga. Apakah memang berhak mengeluarkan sertifikat tersebut. Sementara ini masih pendalaman. Kita masih dalam penguatan pembuktian yang untuk 2 tersangka yang ini. Nah, semoga juga dengan pengungkapan kasus ini nantinya ini bisa dihentikan adanya pengoperasian klinik-klinik salon kecantikan yang tidak sesuai prosedur dan tidak mengantongi standarisasi dan izin dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih banyak Kasubdit Renakta di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Syarifah Haira Sukma telah bergabung di iNews Files.
Mengapa masih banyak konsumen yang tergiur dengan klinik kecantikan abal-abal? Saya akan menemui Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Priambodo. Mas Rio, ini masih banyak konsumen yang tertipu atau tergiur dengan klinik kecantikan abal-abal. Bagaimana YLKI menanggapi fenomena ini? Ya, itu kita melihat bahwa sebenarnya konsumen itu terjebak dengan iming-iming ya. Jadi soal bagaimana mereka tergiur soal harga yang murah maupun juga iming-iming bagaimana mereka bisa mempercantik dirinya dengan klinik itu sendiri. Nah itu adalah kita melihat ada literasi yang kurang dari masyarakat. Sehingga mereka hanya melihat dari benefitnya aja, tapi dia tidak melihat resikonya maupun juga dampak lain dari bagaimana klinik itu sendiri, bagaimana juga konsumen tidak mengeksplor secara dalam terkait dengan klinik itu sendiri maupun juga track record. Nah itu yang paling penting, bagaimana sebenarnya konsumen ke depan nggak cuma lihat benefit saja, tapi juga melihat track record terkait dengan klinik itu sendiri maupun juga lihat bagaimana dampak efek samping, maupun mereka juga harus mempelajari lebih dalam apa itu klinik kecantikan tersebut maupun juga bagaimana penggunaannya, terus juga obat-obatnya yang digunakan seperti apa, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi secara utuh sebelum mereka menggunakan informasi jasa yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Oke, ya ini kan kalau kita belajar dari kasus Ria Beauty ini, padahal dia sudah menyatakan bukan merupakan dokter tapi sarjana perikanan, juga tercantum di akun media sosialnya, tapi masih banyak masyarakat yang ternyata rela begitu mengeluarkan uang belasan hingga puluhan juta untuk berobat. Apakah ini murni karena literasi yang kurang atau ada faktor lain? Saya pikir literasi yang pertama, literasi kurang memang itu. Yang kedua adalah sebenarnya pembiaran dari pemerintah. Makanya ini adalah bentuk bagaimana pembobolan dari pemerintah. Pemerintah merasa ini adalah kebobolan. Kalau udah ada sarjana perikanan, mereka membuat klinik, tapi dibiarkan. Nah itu bagaimana ke depan, ini jangan sampai ada pembiaran seperti ini, maupun juga bagaimana ini bisa dievaluasi lagi untuk bagaimana pengawasan lebih lanjut. Bagaimana klinik ini bukan cuma mengadvertising atau iklan aja di offline, tapi ke depan sebenarnya mereka adalah berikan di online. Itu yang diwaspadai oleh pemerintah itu sendiri, dan juga saya berharap pemerintah ke depan, kami berharap bahwa pemerintah juga harus bersama-sama bekerja sama dengan platform-platform untuk apa? Untuk bisa menetralisir iklan-iklan yang itu menyesatkan pada konsumen dan itu dampaknya merugikan pada konsumen itu sendiri. Mas Rio, tapi dari YLKI pernah menerima aduan terkait dengan klinik kecantikan abal-abal yang beroperasi? Kalau klinik kecantikan kita berapa kali kita menerima pengaduan, tapi kalau untuk abal-abal kita baru pertama kali soal ini. Jadi kalau klinik kecantikan yang resmi, yang punya surat izin, SIP maupun STR, ada kliniknya maupun juga ada dokter resminya, itu ada, kita beberapa kali menerima pengaduan. Oke, bahkan klinik kecantikan resmi yang beroperasi di bawah dokter pun menerima pengaduan begitu. Apa yang dikeluhkan oleh para konsumen? Ya, itu pertama dikeluhkan bagaimana sebenarnya terkait dengan khasiatnya. Mereka juga bagaimana mereka juga melihat bahwa hasilnya dampaknya nggak sesuai dengan janjinya. Kita memediasi itu berapa kali, dan juga kita juga waktu itu mendengar bahwa memang pemanfaatan obat maupun juga suntikan yang disuntikan ke dalam konsumen, mereka juga butuh informasi apa sih sebenarnya khasiat apa maupun juga komposisi apa yang digunakan di dalam obat itu, sehingga konsumen ingin mengetahui secara detail obatnya apakah itu bisa menimbulkan efek samping di kemudian hari atau tidak. Oke, dari YLKI apa rekomendasinya? Ini kan karena terkuaknya kasus ini artinya ada pengawasan yang kurang dari BPOM, dari Kementerian Kesehatan, dan juga pihak kepolisian yang mana klinik sudah beroperasi sejak 2017 baru terungkap sekarang. Apa rekomendasinya supaya tidak terulang lagi praktik klinik kecantikan abal-abal? Ya, kami berharap ke depan pengawasan itu lebih terbuka lagi dan juga lebih masif lagi, khususnya di bagaimana media online itu dipergunakan untuk mengawasi hal-hal semacam ini, karena mereka beroperasi juga tentunya tidak luput dari bagaimana mereka memasarkan iklannya lewat online. Tentu bagaimana ke depan platform-platform itu juga diedukasi bagaimana agar klinik kecantikan yang memang abal-abal itu, yang juga ada dugaan memang itu tidak murni maupun juga tidak bagus, maka itu bisa dilaporkan ke Kementerian Kesehatan maupun juga pemerintah. Dan juga pemerintah saya pikir harus juga cepat untuk men-take down, sehingga ini bisa meminimalisir banyak korban juga. Yang kedua sebenarnya adalah membuka keran bagi masyarakat untuk bisa membuka kanal pengaduan, sehingga kanal-kanal pengaduan nanti dimanfaatkan oleh masyarakat untuk juga bisa melaporkan. Jadi dua arah, dari sisi pemerintah bisa melakukan monitoring secara mandiri dan juga individu, dan juga dari peran serta masyarakat, sehingga semua stakeholder ini bisa dimanfaatkan untuk sama-sama menerima pengaduan atau mengkomplain pengaduan. Untuk apa ujungnya adalah hilirnya adalah untuk konsumen juga, untuk keselamatan konsumen dan juga untuk perlindungan konsumen. Pengawasan harus ditingkatkan yang pasti, dan
terutama juga yang terpenting literasi masyarakat juga harus lebih ditingkatkan untuk bisa memilah mana klinik kecantikan yang abal-abal dan mana klinik kecantikan yang legit dan resmi. Terima kasih banyak Mas Rio Priambodo, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah berbagi di iNews Files. Demi kecantikan, sejatinya masyarakat tak boleh lupa dengan unsur kesehatan dan keamanan diri. Perhatikan sertifikasi, legalitas, dan kompetensi dari setiap tenaga medis di klinik kesehatan yang dituju. Di sisi lain, pemerintah juga punya tanggung jawab penuh dalam fungsi pengawasan, pemantauan, evaluasi, hingga edukasi dalam hal pelayanan estetik kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.